Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu distribusi peluang yang variabel acaknya termasuk variabel acak diskrit, yaitu tentang distribusi Pascal, atau ada yang menyebut juga sebagai distribusi binomial negatif. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu menyertakan niat yang kuat dan doa agar kita selalu mendapat pemahaman yang mumpuni dari apa yang kita diskusikan. Teman-teman, mari kita lihat contoh soal peluang berikut. Peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk gerbang utama kampus. Pertanyaan pertama, seorang mahasiswa tepat pukul 8.00 pagi melewati gerbang kampus. Berapa peluang dia memiliki IPK di atas 3,5? Perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman ditanya, distribusi peluang apa yang akan dipergunakan untuk menghitungnya? Nah, perhatikan bahwa ada peluang sebesar 0,24. Peluang apa ini? Ini adalah peluang seorang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5. Dan di soal disebutkan dengan jelas secara eksplisit dan tetap bahwa peluangnya adalah sebesar 0,24. Nah, di pertanyaan yang ditanyakan adalah kasus ketika diamati seorang mahasiswa. Dengan demikian berarti hanya satu buah pengamatan. Dan dengan demikian berarti N-nya sama dengan 1. Untuk kasus dengan peluang 0,24 dan kita melakukan pengamatan hanya untuk satu buah pengamatan saja, maka akan kita pergunakan perhitungannya dengan menggunakan distribusi Bernoulli. Yang rumusnya adalah peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X, dengan kemungkinan nilai X-nya adalah 0 dan 1. Kalau kita substitusikan, karena kita menginginkan bahwa mahasiswa yang lewat tersebut memiliki IPK di atas 3,5, berarti kita memilih X-nya sama dengan 1. Kalau kita substitusikan berarti peluang X sama dengan 1 sama dengan 0,24 pangkat 1 kali 1 min 0,24 pangkat 1 min 1 sama dengan 0,24 pangkat 1 kali 0,76 pangkat 0, karena 1 min 1 itu hasilnya 0. Berarti sama dengan 0,24 kali 1. 1 sebagai hasil dari 0,76 pangkat 0. Jadi dengan demikian peluang X sama dengan 1 adalah 0,24. Berarti dengan demikian peluang bahwa mahasiswa yang lewat di gerbang kampus pada pukul 08.00 tersebut memiliki IPK di atas 3,5, peluangnya adalah 0,24. Sekarang mari kita lihat pertanyaan kedua. Berapa peluang dari 7 mahasiswa yang melintasi gerbang kampus antara pukul 06.30 sampai dengan 06.40, 3 mahasiswa di antaranya memiliki IPK di atas 3,5. Perhatikan sekarang bahwa kalau ditanyakan distribusi peluang apa yang dipergunakan untuk menghitung peluangnya, berbeda dengan pertanyaan tadi. Kalau pertanyaan tadi hanya satu buah pengamatan. Sekarang perhatikan ada 7 mahasiswa. Dengan demikian kita berhadapan dengan eksperimen yang pengamatannya lebih dari 1 kali atau 1 buah. Nah, dengan demikian ketika N sama dengan 7 pengamatan dan kita menginginkan ada 3 di antaranya atau kita simbolkan sebagai X, yaitu X sama dengan 3 kejadian tertentu yang terjadi dari N pengamatan tersebut, maka kita sekarang akan mempergunakan distribusi binomial. Karena distribusi binomial adalah distribusi atau fungsi peluang yang dipergunakan ketika kita melakukan N buah pengamatan dan kita menginginkan X di antaranya memiliki sifat ataupun karakteristik yang diharapkan terjadi. Nah, ingat bahwa distribusi binomial itu rumusnya adalah peluang X sama dengan N kombinasi X
P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X untuk X dari 0, 1, 2, 3, sampai N. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, berarti kita akan mencari peluang X sama dengan 3, yaitu berarti 7 kombinasi 3 kali 0,24 pangkat 3 kali 1 min 0,24 pangkat 7 dikurangi 3. Berarti kalau teman-teman hitung dengan lebih detail, maka pada akhirnya akan diperoleh peluang X sama dengan 3 adalah 0,1614. Jadi ketika kita menginginkan adanya 3 mahasiswa yang ber-IPK di atas 3,5 dari 7 mahasiswa seluruhnya yang diamati, peluangnya adalah 0,1614. Teman-teman, mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Kalau ada pertanyaan lain, tentukan peluang bahwa mahasiswa ke-7 yang melintasi gerbang kampus merupakan mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Perhatikan, kalau pertanyaan sebelumnya kita menginginkan 3 mahasiswa dari 7 mahasiswa yang melintas tersebut adalah ber-IPK di atas 3,5. Kalau teman-teman perhatikan, hampir mirip pertanyaannya, namun sebenarnya berbeda. Karena yang diinginkan di pertanyaan ketiga ini adalah bahwa mahasiswa ke-7 ini merupakan mahasiswa ketiga yang ber-IPK di atas 3,5. Jadi sekarang pertanyaannya sama, memiliki jumlah pengamatan sebanyak N sama dengan 7. Kemudian perbedaannya adalah kalau yang sebelumnya berarti kita berhadapan dengan kondisi menginginkan 3 kejadian dari 7 pengamatan yang ada. Namun kalau di pertanyaan yang terakhir ini, kita ingin mendapatkan sukses atau kejadian ketiga pada pengamatan yang ke-7. Jadi kita akan melihat pengamatan berhasil ke X pada pengamatan ke N. Nah, perhatikan teman-teman ilustrasi berikut ini. Jadi kalau kita menginginkan bahwa mahasiswa yang ke-7 yang melintas tersebut adalah mahasiswa ketiga yang ber-IPK di atas 3,5, kira-kira ilustrasinya begini. Ada mahasiswa yang pertama yang melintas, yang kedua, yang ketiga, terus sampai yang ke-7. Jadi fokus kita sekarang adalah pada kejadian ke-7. Kejadian ke-7 berarti kita inginkan ini terjadi sukses yang ketiga. Artinya bahwa yang melintas kejadiannya adalah mahasiswa yang ber-IPK di atas 3,5 yang ketiga. Kemudian kita lihat peluang bahwa yang melintas adalah mahasiswa yang ber-IPK di atas 3,5 ini adalah sebesar P yang tadi 0,24. Nah, jadi sekarang kita pisahkan. Ya, jadi sudah jelas bahwa pada pengamatan ke-7 kita menginginkan ini adalah mahasiswa ber-IPK yang ketiga yang melintas. Sekarang kita perhatikan bahwa yang ke-7 ini berarti satu pengamatan. Secara umum kita memiliki 7 buah pengamatan atau N buah pengamatan di sini. Kalau kita kurangkan dari pengamatan ke-7 sejumlah satu pengamatan, berarti sisanya atau sebelumnya ada sebanyak N-1 pengamatan. Jadi kejadiannya kalau di yang ke-7 ini adalah sukses yang ketiga, berarti di antara 7-1 pengamatan ini ada sebanyak 2 buah sukses, yaitu sukses pertama dan sukses yang kedua. Kita tidak tahu apakah sukses pertamanya adalah di pengamatan pertama, kemudian sukses yang keduanya di pengamatan kedua, atau di pengamatan ketiga, atau di pengamatan keempat. Tapi yang jelas, kalau di pengamatan ke-7 ini sukses yang ketiga, berarti di 6 pengamatan sebelumnya ada 2 buah sukses. Dan masing-masing memiliki peluang sebesar P. Karena kejadian sukses yang pertama dengan sukses yang kedua independen, maka 2 kejadian ini peluangnya adalah P kuadrat. Nah, kalau ada 2 sukses, berarti dari 7-1 atau dari 6 pengamatan ini, berarti terjadi gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, dan gagal keempat. Masing-masing berpeluang 1-P. Karena independen, keempat kegagalan ini, maka peluangnya berarti dapat kita hitung dengan 4 buah kejadian ini, yaitu 1-P pangkat 4.
Teman-teman, sekarang kalau kita lihat kemungkinan menyusun urutan 2 buah sukses ini dalam 6 pengamatan seluruhnya, berarti kita dapat menyusunnya dalam cara yang berbeda, yaitu sebanyak 6 kombinasi 2. Jadi di 6 pengamatan sebelumnya, kita akan mendapatkan 3 unsur, yaitu yang pertama adalah jumlah cara menyusun ataupun terjadinya sukses dan gagal dalam 6 pengamatan sebelumnya. Kemudian peluang 2 buah sukses itu adalah P kuadrat, dan peluang 4 buah gagal itu adalah 1 min P pangkat 4. Jadi dengan demikian, kalau kita fokus kepada pengamatan sebelum pengamatan ke-7 ini atau di 6 pengamatan pertama, maka rumusnya ataupun peluangnya dapat kita hitung dengan mengalihkan 6 kombinasi 2 sebagai jumlah seluruh cara yang berbeda menyusun kemungkinan 2 sukses dan 4 gagal di 6 pengamatan, kemudian dikalikan dengan peluang 2 buah sukses yaitu P kuadrat, dikalikan dengan jumlah peluang dari 4 kegagalan yaitu 1 min P pangkat 4. Nah, jadi kalau ini adalah di bagian pertama atau di 6 pengamatan pertama, ini total peluangnya dengan melibatkan kombinasi, kemudian peluang 2 buah sukses dan peluang 4 buah gagal. Kemudian di pengamatan ke-7 tadi peluangnya adalah P. Jadi untuk menghitung kejadian ini, yaitu bahwa mahasiswa ke-7 yang melintasi gerbang merupakan mahasiswa yang ber-IPK di atas 3,5 yang ketiga, berarti harus kita kalikan. Jadi secara total perhitungan peluangnya adalah 6 kombinasi 2, P pangkat 3, P pangkat 3 sebagai hasil dari P kuadrat kali P yang merupakan peluang kejadian di pengamatan ke-7 dikalikan dengan 1 min P pangkat 4. Nah, kalau demikian, kalau kita perhatikan 6 kombinasi 2, P pangkat 3 kali 1 min P pangkat 4, berarti ini kalau dalam kondisi N sama dengan 7, dengan X sama dengan 3, maka dengan demikian dapat kita rumuskan dalam bentuk rumus umum, yaitu untuk P X sama dengan X. Dengan demikian, jika kita definisikan X sebagai kejadian sukses yang ke X pada percobaan ke N, maka dapat kita cari dengan rumus peluang X sama dengan X sama dengan N-1, kombinasi X-1. 6 ini sama saja dengan 7 dikurangi 1, di mana N7. Berarti N yang merupakan 7 dikurangi 1, berarti secara umum di sini adalah N-1. Kemudian 2 juga sama kasusnya tadi, bahwa kita menginginkan sukses yang ketiga, dan sebelumnya sudah ada 2 sukses, berarti sama saja dengan yang bawahnya unsurnya adalah X-1. Kemudian P pangkat X, berarti ini sesuai dengan sukses yang ke X yang kita inginkan. Kemudian ini dikalikan dengan 1 min P pangkat N min X. Ingat bahwa N-nya 7, X-nya 3. Kalau kita bandingkan dengan pangkat 4 ini, berarti substitusinya sudah benar. Nah, dari mana N min X ini? Sebenarnya bisa juga dihitung dari N min 1 dikurangi X min 1. Di mana min 1 dan min 1 yang atas dan bawah saling meniadakan. Akhirnya diperoleh rumusannya adalah N-1 kombinasi X min 1, P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Untuk X sama dengan 1, 2, sampai N. Ini yang kita sebut sebagai distribusi Pascal atau binomial negatif, yang merupakan bagian untuk fungsi peluang variabel acak diskrit. Dengan menggunakan perumusan umum ini, mari kita hitung pertanyaan peluang tadi. Berarti untuk ini kita akan gunakan distribusi Pascal atau binomial negatif yang perumusannya seperti tadi, peluang X sama dengan N-1 kombinasi X-1 kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N-X. Untuk X sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Nah, jadi kalau dengan N sama dengan 7, kemudian X sama dengan 3 dan P 0,24, maka peluang X sama dengan X-nya dapat kita substitusikan menjadi peluang X sama dengan 3, sama dengan
7 kurangi 1 kombinasi 3 min 1 kali 0,24 pangkat 3 kali 1 min 0,24 pangkat 7 min 3 sama dengan 6 kombinasi 2 kali 0,24 pangkat 3 kali 0,76 pangkat 4 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 min 2 faktorial kali 0,013824 merupakan 0,24 pangkat 3 dikalikan lagi dengan 0,76 pangkat 4 yaitu 0,333627176. Kemudian kita uraikan yang atasnya menjadi 4 faktorial kali 5 kali 6 dibagi 2 kali 4 faktorial kali 0,004611987 sama dengan 5 kali 6 per 2. Jadi 4 faktorialnya kita coret yang atas dan yang bawahnya. Kali 0,046111987. Berarti sama dengan 30 per 2 kali 0,004611987. Sama dengan 15 kali 0,004611987. Sama dengan 0,069179808. Atau kalau kita sederhanakan, peluang X sama dengan 3, yaitu kejadian di mana pada pengamatan ke-7 itu merupakan mahasiswa yang ber-IPK di atas 3,5 yang ketiga adalah 0,092. Nah, teman-teman, sebagai summary kita lihat bahwa distribusi Pascal atau binomial negatif yang fungsinya adalah peluang X sama dengan N-1 kombinasi X min 1 kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X untuk X sama dengan 1, 2, sampai N. Maka untuk kejadian sukses yang pertama berarti X sama dengan 1 dapat kita substitusikan menjadi peluang X sama dengan 1 sama dengan kombinasi N min 1 dengan 1 min 1 kali P pangkat 1 kali 1 min P pangkat N min 1. Berarti kalau untuk mencari sukses yang pertama pada pengamatan ke N, rumusnya adalah P kali 1 min P pangkat N min 1. Sedangkan kalau kejadian sukses yang ke N, berarti ini sukses yang paling akhir atau sukses yang kemungkinan terbesar. Kalau yang di atas tadi adalah sukses kemungkinan yang paling kecil, yaitu sukses pertama. Nah, untuk sukses yang ke N berarti X sama dengan N, maka peluang X sama dengan N berarti sama dengan N min 1 kombinasi N min 1 P pangkat N kali 1 min P pangkat N min N. Berarti ini adalah isinya P pangkat N, karena N min 1 kombinasi N min 1 ini adalah 1. 1 min P pangkat N min N berarti ini adalah 0, berarti menjadi 1. Hasil akhirnya adalah P pangkat N. Nah, teman-teman, rumus yang atas yaitu P kali 1 min P pangkat N min 1 selanjutnya nanti disebut sebagai distribusi geometris yang merupakan juga bagian dari fungsi peluang yang memiliki variabel acak diskrit. Jadi distribusi geometrik ini adalah kasus khusus dari distribusi Pascal atau binomial negatif apabila yang dicari merupakan kesuksesan yang pertama. Oke teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman sekalian. Apabila teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ilmu kita semakin barokah dan semakin bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.